Bencana alam di Jepang mirip dengan risiko bencana di Indonesia yang berzona merah. Jepang juga berada di kawasan Ring of Fire sehingga Jepang mempunyai rentetan gunung yang mempunyai kondisi rawan bencana seperti erupsi, gempa, dan tsunami. Selain itu, Jepang berada di Samudra Lepas atau Sabuk Topan Pasifik yang juga bisa mempengaruhi perubahan iklim serta terjadinya bencana angin topan. Jadi, Jepang memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap bencana alam. Jepang belajar mengelola risiko bencana diawali dengan berkaca pada sejarah dengan apa yang sudah masyarakat alami dari bencana-bencana besar yang terjadi. Salah satu gempa bumi terburuk yang dialami Jepang pada abad ke-20 terjadi pada 17 Januari 1995. Saat itu, gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang daerah bagian selatan prefektur Hyogo selama 20 detik. Kobe adalah kota besar berpenduduk padat yang paling dekat dengan pusat gempa. Akibatnya, dari sekitar 4.600 dari 6.434 korban jiwa berasal dari Kobe. Apalagi setelah kejadian bencana Sendai pada tahun 2017, regulasi kebijakan khususnya di pemerintahan daerah lebih diperhatikan lagi. Regulasi kebijakan diperbaiki, mengutamakan fokus dalam pengaturan hukum dalam fase pencegahan, kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, sampai dengan fase rehabilitasi rekonstruksi. Untuk regulasi dalam konstruksi bangunan di Jepang, semua bangunan yang akan dibangun harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Bangunan yang akan dibuat harus memenuhi dua syarat, yaitu bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa bumi dalam 100 tahun ke depan, dan dijamin tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Selain itu, semua bahan yang digunakan untuk konstruksi harus mengikuti aturan ketat dari yang berwenang. Langkah pertama di Jepang pada sektor pendidikan menganut aturan seperti pada Perka BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang sekolah aman bencana. Jika alarm peringatan berbunyi, anak-anak di sekolah mulai mencari tempat berlindung di kolong meja guna melindungi diri dari reruntuhan barang dan material bangunan. Latihan itu dilakukan tiap bulan. Jika berada di luar ruangan, mereka diajarkan untuk segera lari ke tempat yang terbuka agar terhindar dari reruntuhan puing-puing bangunan dan fasilitas kota lainnya. Tujuannya adalah membiasakan anak-anak sekolah merasakan sensasi gempa sehingga lebih peka mengambil langkah-langkah penyelamatan diri. Sehingga pemerintah Jepang pun bisa menjamin bahwa 100% sekolah di sana adalah sekolah aman bencana. Langkah kedua adalah dengan melakukan mitigasi baik struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural misalnya melalui berbagai pembangunan seperti rumah tahan gempa, tanggul pantai yang kokoh, dan infrastruktur lainnya. Setelah itu, Jepang melanjutkan dengan investasi dalam bidang teknik dan penegakan hukum yang ketat. Jepang sekarang dapat membuktikan meski bencana datang, ekonomi maupun kehidupan mereka tak hancur dan dapat berjalan senormal mungkin. Selain itu, edukasi kebencanaan terus dilakukan secara merata, tidak hanya terbatas pada siswa di sekolah, tetapi hingga ibu rumah tangga yang dilatih untuk mempersiapkan tas ransel darurat dan belajar mematikan gas agar tidak terjadi kebakaran. Budaya pengurangan risiko bencana sangat bervariasi di setiap negara. Di Jepang sendiri ada beberapa yang mengkritik bahwa Jepang sebagai negara maju yang kaya tentu dapat menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang tidak tersedia pada negara-negara miskin. Namun ini tidak sepenuhnya benar. Sampai akhir Perang Dunia II, anggaran nasional Jepang sebagian besar digunakan untuk perang dan bidang-bidang lain, dan anggaran untuk pengurangan risiko bencana diabaikan. Hal ini menyebabkan kerusakan parah yang disebabkan oleh banyak topan dan banjir yang terjadi setelah perang. Jepang pun akhirnya belajar dari kejadian itu dan memprediksi bahwa pengurangan risiko bencana akan menjadi kunci bagi rekonstruksi pasca Jepang. Kemudian Jepang mulai mengalokasikan jumlah tetap dari anggaran nasionalnya yang terbatas untuk langkah-langkah pengurangan risiko bencana untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh topan dan banjir besar. Upaya tersebut kemudian mengarah pada pertumbuhan ekonomi Jepang. Upaya ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana adalah investasi untuk kemajuan negaranya. Alih-alih menganggapnya sebagai pengeluaran, justru Jepang menetapkan anggaran untuk pengurangan risiko bencana adalah hal yang utama. Ini adalah ilustrasi untuk menghadapi bencana gempa bumi. Latihan menghadapi bencana di sekolah di Jepang dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun dan wajib diikuti oleh seluruh siswa. Dan itu, diajarkan pula hal-hal yang harus dilakukan saat terjadinya bencana. Misalnya latihan bersembunyi di bawah meja saat gempa bumi terjadi. Selanjutnya, para siswa, guru, bahkan juru masuk sekolah akan melakukan simulasi evakuasi diri ketika terjadi gempa bumi. Setelah mereka semua keluar dari gedung, mereka akan berkumpul di tempat lapang dan diberikan pengarahan dan pengetahuan kebencanaan oleh guru atau penanggung jawab pendidikan kebencanaan di sekolah. Indonesia dapat mengaplikasikan rencana penanggulangan bencana seperti di Jepang, sebab kedua negara memiliki karakteristik bencana alam yang hampir sama. Di samping kondisi alam dan sistem administrasinya, antisipasi dan penanganan bencana menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, lembaga kemanusiaan, badan penanganan bencana, relawan, dan profesional. Peningkatan tanggung jawab, partisipasi, kemampuan antisipasi, dan penanganan bencana dapat tercapai salah satunya melalui pendidikan kebencanaan. Kita dapat belajar dan berkaca pada masyarakat Jepang yang memiliki resiko tinggi kerawanan bencana dan mau belajar tentang kebencanaan, sehingga tetap dapat hidup harmonis dengan bencana yang terjadi. Kita dapat belajar dan berkaca pada masyarakat Jepang yang memiliki resiko tinggi kerawanan bencana dan mau belajar tentang kebencanaan sehingga tetap dapat hidup harmonis tentang bencana yang terjadi.
Topik kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan peningkatan kemampuan lembaga juga dapat mengacu pada pengalaman Jepang.